Halo Om, sebentar lagi Lebaran nih, nggak kerasa kan? Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya mudik. Apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh Om semua untuk pengecekan secara mandiri kepada trajetnya di rumah? Kebetulan sekarang kita ada Om Dwi nih. Om Dwi ada dulu dong Om. Ya, Ya. selamat apa nih jadinya? Selamat menjalankan puasa, selamat menyambut hari raya, Nah, om-om semua. baik, langsung aja kita cek mobil trajetnya. Siap. Om Dwi. Persiapan pertama apa yang harus kita cek? Kita bisa lakukan sendiri di rumah ya, tanpa minimal kita siapkan sendiri sebelum ketemu dengan mungkin ada masalah yang besar, bisa ke bengkel langganan atau bengkel spesialisnya om-om semua. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan mungkin dari yang ringan-ringan Om, kita cek itu dari yang bersifat cairan Om, cairan gitu kita cek ya. Berarti dari sebelah kiri dulu Om Sebelah kiri boleh, mau sebelah kanan kiri boleh. Kita paling gampang yang banyak cairan itu di sebelah kiri Om. Sebelah kiri itu penuh dengan cairan. Contoh satu, cairan minyak rem. Nah, minyak rem itu di sini ada bisa kita buka untuk cek apakah masih layak atau sudah kotor ya. Kalau sudah merah kecoklatan ini udah kotor artinya Om nih Om. Ini perlu ganti nih. Nah, terus untuk kuantitinya di sini ada maksimal dan minimal. Nah, kalau bisa jangan lebih dari maksimal dan jangan kurang dari minimal, karena kalau kurang dari minimal artinya dia mungkin ada kebocoran ya. Kalau lebih dari maksimal ini harus ada ruang muai untuk naik dan turun ya. Oke, seperti itu. Jadi semua ada batasnya maksimal dan minimal. Demikian juga ini ada yang namanya reservoir atau tabung air radiator ya, betul. Nah, di sini juga sama, mungkin bisa kita lihat. Kalau yang udah gelap ini susah untuk dilihat. Nah, tapi paling enggak kita bisa buka tutupnya di atas. Nah, buka tutupnya di atas. Kita bisa intip di dalam. Nah, itu di sini ada juga batasnya. Batas minimal nih, Kalau Om. saya biasanya gini Om, ada kita kasih lampu dulu tuh di atas. Nah, coba dikasih lampu. Airnya itu nanti semata. Biasanya kalau lampunya airnya hijau kelihatan nih antara maksimal dan minimal ya. Jangan di bawah minimal dan jangan di atas maksimal karena dia butuh ruang muai. Saat dia panas memuai, saat kipas nyala dia turun. Ada titik didihnya ya Om? Ada titik didihnya dan juga ini cara tutupnya. Nah, dia harus 2 kali. Cara bukanya 2 kali. Satu itu untuk aman supaya tidak mental. Kedua baru kebuka. Kalau kita bukanya sekaligus ketika overhead contohnya sekaligus akan mental. Nah, akan mental. Nah, jadi kita akan kaget. Jadi ada 2 step. Seperti itu, tutupnya pun dua kali. Nah, satu lagi kita menuju ke ini yang namanya apa Om Ilman? Oli power steering. Oli Betul, power Om Dwi, steering ya, seperti itu. Ini power steering juga sama, harus kita lihat. Coba ada lampu nggak dibuat ini? Bisa. Nah, kita lihat pakai lampu. Nah, kita lihat apakah dia masih merah atau udah hitaman, karena biasanya ini juga ada umurnya. Ada umurnya. Dia kalau udah kehitaman, ke merah ke gelap gitu, coklat gelap harus segera diganti. Nah, ini bisa pakai oil power steering ataupun automatic trans axial fluid atau ATF ya, bisa dipakai. Nah, ini juga sama, semua ada batas-batasnya. Mana ya? Nah, di sini nih. Di sini ada maksimal, ada minimal juga sama. Semua tidak boleh melebihi maksimal dan jangan sampai kurang dari minimal ya, supaya bisa gampang kedeteksi kalau ada kurang, ada bocor. Ini tabung wiper, jadi ada saat high, ada saat low, seperti itu. Nah, airnya pun harus kita cek dia di batas mana. Kalau bisa jangan sampai ngelewatin high. Ya, seperti itu. Bagusnya pakai cairan air biasa atau cairan khusus Om? Kalau menurut saya air air biasa tapi yang bersih. Ya, air bersih. Nah, kalau bisa pakai kalau cairan khusus itu biasanya kalau kelamaan suka ngejel, tapi pakai sabun-sabun gitu endapannya akan kumpul di bawah. Tapi kalau memang sering dikuras ya lebih bagus pakai yang campuran semacam sabun, semacam Kit ya biasanya. ya, ada di toko-toko ya, seperti itu. Om, ini ada kabel atau tali atau sabuk apa nih Om yang di luar nih? Ini namanya Apa Om?
drive belt atau orang bilang fan belt atau V-belt ya kan. Ini adalah tali penggerak untuk power steering, alternator, dan AC, juga water pump. Ini juga harus kita lihat kondisinya Om. Nih ada satu, ada dua. Nah kita harus cek kelayakannya, apakah retak-retak di dalam Om, di baliknya ini, yang itu bawah itu Oh, di kelihatan. gerigi-geriginya Nah di Om, ya? gerigi-geriginya, Giginya, ya? apakah dia udah retak-retak? Kalau udah retak-retak harus ganti Om, bisa putus di jalan. Dan kencangannya jangan lupa, kondisi kencangannya jangan lupa kira-kira nggak kendor banget dan nggak bunyi saat hidup, mendecit biasanya, itu aman. Nah, ini apa nih Om nih? Kalau ini namanya buat tekanan freon nih, buat ngecek apakah Oh, freon itu masih ada. oke. Nah kalau mau ngecek freon masih ada, ini ditusuk ini. Oh, oke. Berarti Nah sehat Om ya? itu masih ada freonnya. Kalau nggak keluar itu berarti kosong atau terjadi kebocoran gitu. Nah ini sih biasanya kedeteksi kalau AC nggak dingin ya, tapi Ya, kalau dingin nggak ada masalah. Terus oke. kita kembali ke Oh iya, ini. cek oli Om ya? Ini yang lebih penting dari yang lain ya. Ini Hmm, paling penting itu ya, olinya harus kapasitas ada, oli. kapasitas dan kondisi oli, viskositasnya juga. Nah ini masih bagus, warnanya juga masih bagus. Kita coba, kita bersihkan dulu. Nah ini juga ada batasnya, ada full, ada L ya, ada low. Jadi jangan sampai melewati full dan jangan sampai kurang dari low. Om, tadi kan AC kita udah dicek nih Om. Selanjutnya, ini selang-selang kayak gini perlu dicek juga nggak sih Om? Ya ini perlu juga nih Om, ini namanya selang power steering. Oke. Selang power steering, kalau selang AC ini, AC itu Hmm. kita cek aja kalau AC itu ada rembesnya enggak nih, ada Oh rembes-rembes ya. enggak gitu. Kalau kering ini aman. Nah ini enggak ada rembesan, berarti nggak ada kebocoran. Biasanya kalau ada kebocoran ada semacam cairan oli gitu, ngeflek Oke. ngeflek gitu kan. Mm-mm. Nah kalau untuk selang-selang, ini Mm-mm. untuk selang power steering, ini terlalu ini Om, ini udah gembung nih. Oh, Nah, ini nggak bagus nih, ini harus ganti nih. Ini kalau oh, pecah di jalan, airnya habis, minyaknya habis, setir jadi berat oh gitu. ya. Tuh, Om. Nah untuk selang-selang ini juga sama nih. Ini namanya selang radiator, kita cek kalau udah keras, getas-getas ya waktunya ganti-ganti. Biasanya dalam, kalau dipencet ini di dalamnya keras, terus ada krepek-krepek kayak kerupuk gitu loh. Mm-mm. Nah itu Ganti ya. itu juga harus ganti kalau untuk perjalanan jauh ya. Oke. Kalau tidak mungkin kan ganti. Sama juga di belakang juga ada selang-selangnya. Oh Nah, ini Om sama ya. iya, ini ada selang-selang juga Oh. nih, banyak nih selang. Dicek juga. Nah, ini masih empuk. Dicek juga sambungan-sambungannya ada rembes enggak di pipa-pipa besinya. Di setiap sambungan-sambungan apa? Pipa dan besi. Klep-klep itunya Om ya. Di setiap sambungan ini ada air enggak netes ya kan. Pastikan kering. Ya. Jangan sampai ada rembes. Kalau ada rembes artinya ada bocor, dan bocor halus. Oh, oke. Bocor halus lama-lama air habis. Overheat seperti itu. Om, ini kipas radiator Om. Hmm. Nah, ini cara ngeceknya sehat atau tidak, terus masih berfungsi dengan baik atau enggak, bagaimana tuh Om Dwi? Kipas radiator itu kan muter Om ya. Ya. Nah, tinggal gampang muter nggak gitu kan. Nah, muter nggak nih? Berarti muter pada saat suhu tertentu ya Om ya? Iya, ini muter. Kalau secara fisik ya, belum Oh, secara kerja mesin nanti. Ini kita tes, kita cek secara ini. Oh, putaran masih halus. Nggak ada oblak. Ya? Nih nggak ada oblak. Nih ini oblak. Sama juga ini nggak ada oblak. Nah, putaran masih nggak ada kasar. Ya. Biasanya kalau ini seret. Nah, nanti tinggal dicek pas saat mesin nyala. Pas saat nyala, temperatur tertentu dia akan nyala saat sekitar 82 apa? 92 derajatan lah dia nyala, 82 dia mati, akan diatur seperti itu. Dan saat AC nyala juga harus nyala gitu. Oke Om Dwi. Ini tadi saya lihat ada beberapa soket ya Om. Yang paling jelas nih ada 1, 2, 3 dan sikring nih 4. Itu fungsinya apa aja sih Om Dwi? Nah, kalau soket-soket itu yang paling penting itu yang di sini nih Om, di sensor-sensor tuh. Sebenarnya banyak nih, di belakang juga Ya. ada. Di belakang tuh juga ada sensor nih. Yang paling susah nih di sini nih. Ini kendor nggak nih? Ini pastikan apa? Kenceng ya? Kencang ya, tidak kendor. Terus ini yang sering terjadi adalah soket CMP nih. Panjangan dari apa tuh Om CMP? Camshaft position sensor ya. Jadi itu sensor untuk camshaft ini sering kendor nih.
Nah, ini bagus nih soketnya, kemarin kayaknya habis ganti soket nih. Oh iya, Bagus nih. benar dengan Om Dwi ya. Iya, ini Mantap. bagus kan soketnya. Nah, ini harus pastikan terkunci dengan bagus. Klik, ya kan? Itu artinya kencang sekali. Biasanya ini udah sering rusak karena panas. Ya. Kedengar panas sering kendor dan rusak. Karetnya pun juga sering melar. Nah, untuk radiator pun juga sama, soketnya harus dicek nih, kencang nih. Wah, ini rapi nih, masih belum pernah diganti nih. Nah, masih original ini juga nih, sama nih. Nah, ini juga harus dicek kencangannya. Ini karena kipas, kalau ini kendor kipas nggak nyala. Bahaya juga kan. Bicara mengenai sikring nih, sikringnya banyak tambahan nih Om, mungkin aksesoris ya. Oke. Tapi tetap harus dicek nih. Iya, iya. Ada apa enggak dan Apa fungsi apa enggak ya? ada apa enggak dan fungsi apa enggak, dan ini sikring apa. Ini harus dicek juga keberadaannya. Kalau udah jelek ya diganti. Seperti itu. Ini apa nih Om? Ini untuk sikring pengisian apa namanya aki. Oh, Ini untuk sikringnya yang banyak itu di sini. Utama ya? Ya, sikring utamanya itu di sini nih. Nih. Nah, ini yang sering terjadi itu adalah sikring yang di 30 ampere ini nih. Nah, ini harus pastikan nih, jangan sampai ini gosong atau ininya leleh, dan ini bagus, nggak putus, nggak panas. Oh. Terus di sini juga pastikan rapet. Jadi nggak goyang Om Nggak ya? goyang nih, seperti ini. Ini contoh yang bagus nih, ini bagus nih, kencang nih. Nah, ini kencang, nggak goyang, tidak ada apa leleh. Coba kita lihat yang satunya, yang 30 ampere ini yang paling panas soalnya. Nah, ini juga bagus, tidak ada gosong, tidak ada leleh, plastiknya masih bagus, masih kencang. Ini bang, 30 ampere yang paling sering bermasalah. Tapi kalau bagus ya dicek semua Om. Oke. Kalau memang sempat dicek semua. Nah, ini gambar-gambar ini apa sih Om Dwi? Nah, ini juga ini petunjuk yang menggambarkan posisi sikring itu sendiri di sini Dengan lokasi dan lokasinya ya. Ada nomor satu itu apa di sini ada keterangannya. Nomor 2 itu apa di sini ada. Ya, contoh kecil di sini ada nomor 1 itu adalah fuel pump. Ya, itu dan sebagainya. Berarti Banyak. kalau ada terkendala terkait kelistrikan, lebih baik kita cek sikring dulu ya? Ya, cek sikring dan baca ini, baca oke. apa namanya diagramnya, posisi sikringnya, seperti itu. Ini kita pasang lagi. Oke, tadi sudah dibuka nih Om. Nah, coba Om. Dari bagian ini ada yang harus dicek nggak kira-kira Om? Kalau ini kita cek biasanya sini Om. Nah, ini apalagi soket udah mulai rusak seperti ini kan. Oke. Udah mulai rusak, ini juga Ini udah juga mulai ya, rusak udah ya pada kan. pecah-pecah ya. Nah, ini harus dicek kekencangannya. Maaf. Ini biasanya, nah ini kencang nih, biasanya suka kendor. Oke. Nah, kalau kendor suka mati sendiri jalan. Nah, ini kencang masih ngunci. Biasanya suka patah penguncinya, kendor lepas. Demikian Itu juga yang dinamakan pincang kali ya Om Dwi ya? Ya, bisa seperti dikatakan pincang atau bisa apa namanya berbuat dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau ini kondisi kencang, kencang dan kemudian tapi ada sedikit keretakan atau crash di sini, apakah masih layak jalan? Kalau kondisi masih keras ini masih bisa. Masih bisa ya? Iya, masih bisa. Berarti patokannya adalah tinggal switchnya ini Iya. kendor atau kencang ya? Alangkah baiknya nanti diganti Om. Ini apa namanya soketnya. Soket coil namanya. Selanjutnya kita ke bagian yang ini nih Om, yang tidak pernah terlihat dalamnya. Oke. Nah, cara bukanya gimana sih Om Dwi? Ini sangat gampang Om, nggak pakai kunci, gitu? cuma pakai tangan, cuma 4 titik nih. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti Oh, di sini depan nggak ada. 2, Belakang 2. depan 2, belakang 2. Iya. Oke, baik. Ini yang belakang udah nggak ada. Nah, sangat gampang, sangat mudah. Oke. Tuh. Ini namanya filter udara kan. Oh ya. Nih, pastikan ini bersih, kering, tidak basah, tidak ada kotoran, tidak ada debu. Nah, supaya nggak masuk ke ruang bakar. Oke. Jadi dampaknya kalau ini nggak kita ganti-ganti Om Dwi. nggak ganti-ganti mampet Om. Mampet di sisi sini kotoran numpuk mampet. Tarikan berat juga pasti. Tarikan pasti berat karena udara yang masuk ke ruang bakar itu terhambat sama kotoran, apalagi kalau basah, ya kan. Berarti ini adalah salah satu part yang bisa kita ganti sendiri Om ya, tanpa harus sebenarnya bisa ganti sendiri, ya kan. Selanjutnya yang paling penting nih, baterai dan pusat kelistrikan. Ini adalah baterai atau pusat kelistrikan ya. Ini kalau model yang aki seperti ini adalah free maintenance, jadi Om nggak bisa ngecek ini ya, kondisi leveling akinya ya.
air aki. Sama seperti yang lain tadi. Kalau ada pengecekan apa yang aki basah, ya istilahnya aki basah. Kalau yang kering ini kan free, maintenance free atau MF. Berarti nggak harus pakai menggunakan maintenance Om ya? Ya bukannya nggak harus maintenance, kita harus juga periksa juga, Oh, periksa voltasenya, kondisi terminalnya harus kering, harus kencang. Ya ini harus Oke. kencang nih Om. Terus harus kering, jangan sampai ada Kerak-kerak biasanya ya. Biasanya kerak-kerak. tuh di kabel masa Om. Ada kerak-kerak. Biasanya jamur ini sudah mulai bocor di akinya, jadi Oke. ininya naik, Iya, yang mengakibatkan bercak-bercak putih ketombe itu ya. Om. seperti jamur, seperti apa ya, Seperti jamur. tumpukan Kapur ya. kapur seperti itu. Kalau yang normal aki itu di 12,5 ya saat standby ya. 12,5 saat standby. Itu Saat kondisi mesin mati atau nyala? kondisi mesin mati. Mati. Antara 12, pokoknya 12,5 ke atas. 12,5 Nah, ke atas ya. pada saat di Oke. starter Mhm. dia tidak boleh kurang dari 11 volt. Oke, coba starter Om. Nah, ini pada saat starter tadi voltasenya turun di angka 11 sampai 11,5 itu masih bagus. Nah, kalau di atas 14,5 itu artinya overcharge. Itu nggak boleh Oh, juga. boleh juga. Karena mengakibatkan aki itu panas. Bisa meledak Om. Bisa gembung, ya bisa-bisa meledak seperti itu. Tadi kan kita udah ke mesin nih bagian atas. Sekarang kita ke bagian bawah nih. Yang pertama adalah ban. Kita cek itu kembangan bannya kan. Ini di sini ada Oh, ini Om, segitiga coba ini ya. segitiga ini. Oke. Segitiga ini namanya tread wear indicator. Nah, ini yang untuk mengetahui ketebalan ban ya. Kalau ini udah kemakan, artinya ban itu sudah tipis ya kan. Dan sangat harus Dan diganti. Om, sangat ya. harus diganti. Ini ban itu diproduksi di minggu 43 di tahun 2019. Oh, berarti bacanya Begini. ini 43 ini adalah minggu. Iya, 19 ini adalah adalah dua tahun. digit tahun terakhir Om ya. Betul. Oke. Seperti itu. Juga kita harus cek ban itu apakah masih layak bergelombang atau enggak. Benjol ya. Benjol apa enggak. Oke. Ya, bisa diraba sih. Biasanya berasa kalau ada benjol itu jegunuk gitu loh, apa melenduk-melenduk gitu kan. Faktor apa saja Om yang menyebabkan ban itu bisa benjol? Benjol itu kondisi jalan satu, shock breaker mati bisa. Oke. Mengetahui rem nih Om. Oke. Rem itu bisa diintip nih dari sini nih. Tanpa bongkar rem kita intip aja pakai lampu di situ tebel dari kampas rem tuh. Pengecekan bearing roda ya kan. Bearing roda itu masih layak atau enggak, bisa diputar, boleh ke kanan boleh ke kiri, diputar. Lancar atau tidak gitu ya. Kita pegang di sini Om, di Di shocknya ya Om ya. shocknya. Kalau berasa ada getaran, di sini kita ban diputar, Iya. di shocknya ada getaran, artinya Ada masalah. ada masalah di bearing atau laker roda. Seperti itu. Sifatnya apakah harus segera diganti kah atau masih Sebaiknya bisa dilakukan? sebaiknya diganti. Untuk perjalanan jauh sangat berbahaya, bisa macet. Nah, juga kalau mau ngecek kebocoran shock breaker ada di sini ya. Oke. Bocor enggaknya biasanya ada Kering cairan atau enggaknya, ya, Om? kering atau enggaknya. Ini sih kering ya, kering ya, nggak ada. Oke. Kira-kira kalau di kolong ini apa yang harus dicek dan diperhatikan gitu? Di kolong itu ya di sini ada beberapa apa yang rawan terhadap bocoran oli. Oke. Bagian di sebelah bagian sini itu dari sambungan antara transmisi dan Dari mesin sini? ya. Nah, untuk ngecek seperti ini itu kita bisa lakukan dengan mengolong ya. Oh, oke. Ngolong atau ke tukang cuci yang ada liftnya, Hidroliknya, Om, ya? atau bawa ke bengkel lah. Kalau di rumah mau dilakukan sendiri ya bisa dengan didongkrak Kanan kiri di di check stand biar aman, baru dilakukan ngolong. Jadi dilihat pakai lampu beberapa di sini aman kering ya, tidak ada kebocoran. Di sini juga pastikan kering. Ini ada sedikit rembes, ini mulai Ini bocor. remes apa nih kira-kira? Kemungkinan seal dari transmisi Transmisi ya? drive shaft di sini. Ini kanan kiri juga kayaknya Om Bu ya. Ya, sama ini mulai bocor juga Om. Mungkin nanti pas penggantiannya pas ganti kopling sekalian mau diganti dibawa ke bengkel, kalau dilakukan sendiri juga agak susah. Oke. Di sambungan-sambungan oli ini kering ya. Sambungan-sambungan Seal-sealnya ya, sambungan mesin dan blok mesin dan starter ya kan, kering. Terus di bagian filter oli, filter oli itu ada di sini nih adanya. Nah, ini pastikan kering, dari nggak ada bocor, filter olinya nggak ada bolong gitu. Terus ini sambungan-sambungan power steering juga kita cek, karetnya masih bagus, nggak ada bocor, artinya aman ya. Ini namanya anti-rot masih kencang ya, kalau ini biasanya oblak.
Ini juga, ini harus Join juga digoyang kanan kiri masih kuat. Nah, digoyang kanan kiri kalau ada oblak, biasanya sini oblak, di sini oblak. Kalau ini kencang nih, nggak ada oblak. Oh ini nih. Ini posisi filter bensin ya, filter bensin. Ini juga harus sering dibersihkan. Bersihnya gimana? Dicopot om ininya om, dicopot, ininya juga dibuka. Di flushing sendiri ya Iya. berarti Om Dwi ya. Bisa dibersihin Dengan sendiri bisa. kompresor ya di Dengan kompresor bisa, atau di bengkel pas tune up bisa. Ban serep jangan lupa nih, ban serep sering terlewat nih om, jangan sampai tekanannya kurang ya, harus kencang, harus dicek juga. Dan juga jangan lupa dongkraknya dan kunci rodanya harus ke bawah. Percuma kita ada ban serep tapi tidak ada kunci, tidak ada alatnya. Oke Om Dwi, kira-kira spare part apa aja yang harus kita bawa selama dalam perjalanan ya Om? Spare part yang biasa kita bawa perjalanan itu baiknya kalau ada fuel pump, sensor, sensor CKP itu yang sering itu ya. Ya kalau ada alternatif bekas atau baru bisa. Jadi apa namanya, spare part itu nggak harus baru ya. Si Om ganti apa namanya, habis dari bengkel ganti spare part, sekiranya layak pakai bisa ditaruh di mobil. Sekiranya nanti ketemu trouble di jalan ada spare, misalnya fan belt, sensor-sensornya masih layak pakai, alternator, itu pun juga bisa nggak buat kita sendiri, bisa buat nolong orang lain atau teman atau saudara yang biasanya di komunitas kan paling sering ya, ya karena satu merek dan satu jenis kendaraan, jadi bisa saling bantu, saling tolong. Dan tools kit pun harus disiapkan. Tools kit harus disiapkan. Ban serep jangan sampai kempes, dongkrak yang kunci roda seperti itu. Gitu Om Irman. Bensin om yang utama. Bensin ya, bensin harus jangan lupa. Bensin sama Bensin, itol itu jangan lupa. Betul. Itu, Om. Air biar nggak ngantuk Om. Hah? Air minum biar nggak ngantuk. Air minum sama makanan sehat. Yes, mantap. Baik, itu saja Om yang dapat dipersiapkan oleh Om semua sebelum persiapan mudik. Nanti jika ada yang kurang dan ingin bertanya akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Terima kasih.